Jadi kronologinya adalah tanggal 16 Oktober hari Jumat, klien saya ya membaca pernyataan di dalam walls Instagram Teh Nita Thalia, di mana yang intinya adalah bahwa mobil, rumah, semua yang dibeli oleh Teh Nita Thalia adalah merupakan jeripayah beliau. Ya, tidak ada kaitannya dengan suaminya Ibu Atin. Bahkan hasil keringatnya itu dinikmati untuk menghidupi istri pertamanya. Itulah yang membuat kenapa klien saya merasa hatinya ya tercabik-cabik lah, kehormatannya ternodai lah dengan statement-statement seperti itu yang dikatakan oleh Seni Amelia ya di dalam Instagramnya. Kemudian juga ada komentar netizen lain di mana mengatakan bahwa Teh Nita Thalia itu selama 20 tahun nikah dengan Pak Rudi itu, dengan suaminya beliau itu juga dipelet. Artinya dalam tanda kutip tidak wajar. Ya, padahal itu faktanya kan tidak. Ya, apalagi khususnya untuk Seni Amelia, di mana beliau adalah adik angkat dari Teh Nita Thalia. Jadi yang kami laporkan sekali lagi bukan Nita Thalia, tapi adalah Seni Amelia. Dalam konteks beliau kebetulan sebagai adik angkatnya Teh Nita Thalia. Dan Teh Nita Thalia kita jadikan sebagai saksi. Ya, sebagai saksi karena apapun itu, tulisan itu adalah tulisannya Teh Nita Thalia. Dalam peristiwa hukum itu kan ada runtutan. Ya, ada kalau dalam teori hukum ada yang disebut dengan mens rea atau actus reus. Niatnya sudah ada, ya, niat dari si terlapor ini diduga sudah ada, ya, dan actus reusnya pun sudah ada. Dia dengan mengetikkan, menjawab, ya, semua netizen dijawab sama dia, dikonfirm, dibenarkan, ya. Jadi menjadi provokator lah dia di situ. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Ya, intinya saya tidak pernah atau suami saya tidak pernah membiayai hidup saya dan anak-anak saya dari uang Teh Nita ya. Karena suami saya punya penghasilan, punya pekerjaan yang lebih dari cukup. Kecewa lah. Karena gini, saya tidak pernah mengusik, mencubit atau mencampuri urusan mereka, nggak pernah gitu loh. Makanya pas Seni Amelia berkomentar seperti ini, saya bingung lah, apa salah saya? Kenapa tega gitu loh ngomong begitu sama saya? Ya, tujuan kami melaporkan adalah, mungkin rekan-rekan juga tahu lah, biar perbuatan dia ini jangan diulangi lagi, baik terhadap Teh Atin maupun terhadap yang lain lah. Artinya ini untuk menjadi pelajaran, hati-hati dengan penggunaan sosial media, karena rentan dengan undang-undang ITE. Jelas ini kan, kalau kita laporkan tadi, ya, ini bertentangan dengan undang-undang ITE. Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, ya, pasalnya adalah pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3. Kurungan pidananya 4 tahun, dendanya 750 juta rupiah. Silakan saja gitu kan. Karena saya juga punya bukti, saya juga punya saksi gitu, dan saya juga punya bukti bahwa beliau juga sama posisinya dengan saya, menggeser harta yang tidak saya ketahui. Dia tidak memasukkan itu ke dalam aset Gonogini. Kalau misalnya dia merasa semua penghasilan saya adalah aset Gonogini, ya kan? Aset-aset saya ini dari penghasilan saya, berarti aset-aset dia yang dia beli juga kayak motor yang R1, yang Repsol, yang udah dia beli kan lumayan ya, itu harganya ratusan juta gitu. Ya berarti harus dimasukkan dong, ya. Dan sekarang mana kok dia nggak masukin ke catatan itu, masukin ke harta Gonogini gitu loh. Jadi kemana barangnya gitu, mana sekarang gitu loh. Jual itu di dalam pernikahan dan sepengetahuan beliau. Ya. Ada saksinya juga. Ada yang waktu itu ada asisten juga yang mengetahui bahwa Janet tahu. Bahwa saya bilang sama Janet bahwa ini saya mau lepas motor. Berarti bilang pengetahuan ya? Sepengetahuan. Dokumen kami dia nggak mengetahui, jadi Janet itu tidak mengetahui. Dan tidak mengetahui kemudian
jadi catatan adalah tidak menyetujui. Ya. Nah, Oh, ya kalau misalnya ada buktinya, coba kasih saya bukti. Itu aja. Sekarang bicaranya bicara bukti aja. Tahu, saya berani sumpah Quran sekarang juga. Dia tahu, tapi dia ngomongnya nggak tahu. Dia ngomong itu penggelapan harta. Demi Allah Rasulullah. Demi Allah Rasulullah. Sule ya, alias Inti Sutisna atau Sutisna ya. Kemarin hari Senin tanggal 19 Oktober, beliau melalui wakilnya mengajukan permohonan untuk rekomendasi nikah di KUA Tambun Selatan sore jam 15 ya. Dan beliau mengajukan rekomendasi nikahnya ditujukan di KUA masih wilayah Kota Bekasi, yaitu daerah Jatisampurna. Pertama, beliau harus mempersiapkan KTP, kartu keluarga, pengantar dari RT RW, terus kemudian pengantar dari desa, pengantar nikah di desa dia tempat tinggal, terus kemudian ditambah lagi akte kelahiran, ijazah terakhir. Dan kebetulan Kang Sule statusnya duda, beliau harus menyiapkan akte cerainya yang asli gitu kan ya, untuk diajukan pengajuan rekomendasi nikahnya di KUA. Sudah. Kalau Natalia Horskin, kalau lihat alamatnya bukan alamat di sini ya, beliau alamatnya kalau nggak salah daerah Sawangan, Depok. Ya udah dirampungkan semua, sudah dirampungkan. Untuk masalah pernikahannya itu tergantung di mana tempat akadnya dilaksanakan. KUA tersebutlah yang menangani masalah pernikahannya. Dan kebetulan kemarin rekomendasinya ditujukan ke KUA Jatisampurna. Itu tadi kan kesini Putri ngurusin itu, karena harus izin nikah dari sini kan, KTP Natila di sini. Si Putri yang kasih tahu, tanya ukuran saya berapa, ya kan. Kalau ahli tukang cat, kalau saya bilang ukuran nggak tahu, saya nggak perlu diukur. Tapi betul-betul dia ahli ya dalam dunia itu. Ya kalau saya kan anak pertama, jadi saya bahagia lah melihat ayah akhirnya bisa tersenyum kembali dengan kehadirannya Ate. Baik, aku bisa membuat ayah nyaman, dan yang paling terpenting adalah yang membuat saya respect adalah Ate itu bisa mendekatkan diri kepada adik-adik Kiki dan kepada anak-anak ayah lah intinya ya, dan berusaha untuk menjadi yang terbaik gitu. Bagus sih. Jadi doain yang terbaik, minta doanya aja untuk kalian semua, berusaha mendoakan sama-sama yang terbaik buat ayah. Ada pertemuan keluarga ya? Doain aja ya. Bener nggak sih nggak ada pertemuan atau Doain aja yang terbaik. Kalau sosok dan Adit di mata ayah seperti apa sih, nggak akhirnya Baik. bilang idaman sama ayah gitu ya? Baik kasih. oh belum. Belum bikin surat pengantar, berarti belum ada permintaan apa-apa? Belum ada apa. Kelihatan buat ke jenjang pernikahan. Kayaknya sih. Iya, cuman kapan awalnya sudah tahu. Orang tuanya bilang sih, ya mudah-mudahan doain yang baik bang, gitu dia. Tahun ini tapi Insya Allah. Umi gimana Umi? Kata kabar udah pertemuan keluarga Umi. Enggak. Umi seperti apa nih? Ya nanti aja mau ada ngajian ya. Kenapa Umi? Ini mau pengajian. Oh gitu sama keluarga Umi. Ya. One, two, three. Oke. Sebenarnya setiap tanggal 20 kami memang merayakan hari bahagia kami. In a way, itu adalah hari dimana pertama kali kita ketemu. Setiap bulan, for the record, setiap bulan kita selalu merayakan itu. Kenapa sih orang pada nge-tag gue gitu? Dia selalu bilang gitu. Kesel aja sih gitu, yang tadinya rutin kita kebiasaan setiap bulan jadi rusak gara-gara kayak ginian gitu kan ngeselin kan, maksudnya jadi rusak gara-gara kayak ginian. Terus yang paling nyebelin jadinya karena adalah pacar saya, jadi yang kena dibilang saing-saingan ini itu, padahal dianya biasa aja, bahkan dia nggak tahu dan dia nggak peduli sayang. Apapun itu yang terjadi dia tidak peduli. Apapun itu yang terjadi dia tidak peduli.
kenapa nggak sih kita bisa hidup normal aja. Kasian aja gitu, karena apa ya, dia tidak terbiasa dengan kehidupan yang seperti ini gitu, kehidupan yang dipantau orang gitu dan disangkut pautin. Kalau aku sendiri kalau dihubung-hubungkan, aku tuh selalu mikirnya gini gitu. Gimana pun waktu kita menikah heboh ramai semua orang tahu, kita bercerai heboh ramai semua orang tahu gitu. Dan sampai kapanpun kalau menurut aku pasti akan dihubungkan gitu kan, karena memang ya itu tadi karena nikahnya heboh, terus pisahnya juga heboh, jadi orang-orang pasti akan terus-terusan menghubungkan, membandingkan. Jadi memang itu adalah satu resiko dan konsekuensi yang harus aku terima. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.